Halo para penyita dan penggemar fisika. Hari ini, pada video kali ini saya akan membahas mengenai letak titik berat dari kerucut pejal dengan menggunakan perhitungan integral. Ya, jadi kita pakai kalkulus. Perhatikan baik-baik, di papan ini saya menggambar kerucut pejal. Jadi bisa bayangkan ya, kerucut pejal itu apa? Kerucut pejal itu misalkan Anda punya tumpeng tapi terbuat dari cor-coran semen gitu ya. Jadi benda ini benda pejal, jadi benda berisi gitu. Beda dengan selimut kerucut. Kalau selimut kerucut itu misalnya topi ulang tahun, nah seperti itu hanya kulitnya saja. Tapi kalau benda pejal itu berarti adalah benda padat. Nah sekarang perhatikan, ini saya menggambar kerucut pejal seperti ini ya. Kalau kita mau menghitung titik berat dari kerucut pejal ini terhadap ujungnya ataupun terhadap alasnya, tapi nanti kita hitung terhadap ujung yang bawah ini, titik beratnya itu pastikan terletak di sumbu simetrinya ya. Misalkan di sini Z0, jaraknya dari ujungnya di sini misalnya Y0. Kalau terhadap ujungnya ini tahu, maka terhadap alasnya pasti tahu ya. Nah ini yang mau kita hitung. Caranya kita bikin dulu cuplikan dari massa kerucut pejal itu. Ya, cuplikan massa. Berarti kita butuh cuplikan volume. Cuplikan ini adalah berbentuk silinder ya. Berbentuk silinder dengan tinggi dy, sedangkan luas permukaan silinder tentu saja luas lingkaran. Misalkan ini jari-jarinya X, sedangkan jaraknya ke bawah itu adalah Y. Dan tentu saja untuk cuplikan silinder ini titik beratnya sejauh Y dari sumbu X. Misalkan aja kerucut pejal ini jari-jarinya adalah R besar, sedangkan tingginya adalah T. Kita bisa mendefinisikan dulu yang namanya massa jenis. Massa jenis itu massa dibagi dengan volume. Jadi massa kerucut pejal dibagi volumenya. Karena dianggap kerucut ini benda homogen, maka berlaku juga untuk cuplikannya dm dibagi dengan dv. Jadi dm itu adalah massa cuplikan, sedangkan dv itu adalah volume cuplikannya. Sehingga saya bisa mencari dm-nya itu adalah m per v dikalikan dengan dv, seperti itu. Nah, kita bisa teruskan ini. Berapa nilai dari dv ini? dv ini adalah sebesar cuplikan volume berbentuk silinder. Volume silinder itu adalah berarti luas lingkarannya pi e kuadrat dikalikan dengan tingginya dy. Nah, kalau kita teruskan ini m kali pi kali e kuadrat, volume keseluruhan kerucut itu adalah luas alas, sepertiga luas alas, ya kan? Luas alasnya berbentuk lingkaran, luas alasnya sepertiga luas alas kali tinggi, seperti itu dikalikan dengan d. Jadi akhirnya pi-nya saya coret di sini ya. Berarti 3me kuadrat per r kuadrat dikalikan t. Nah, dy. Ini adalah cuplikan massanya. Saya sebut sebagai persamaan yang pertama. Nah, nanti kita akan menerapkan batas-batas integrasi pada arah sumbu Y ya. Jadi batas integrasinya nanti 0 sampai dengan T. Sehingga kita harus menukar variabel X itu dengan Y. Caranya adalah, perhatikan segitiga kecil dengan yang besar ini adalah sebangun. Jadi kalau saya bandingkan X dibanding Y, itu akan sama dengan R dibanding T. Ya kan? Karena sebangun. Jadi kalau begitu X itu dapatnya R per T dikalikan Y. Nah, R per T kali Y ini saya substitusikan ke persamaan dm ini. Persamaan 2 masuk ke persamaan 1. Sehingga saya dapatkan dm-nya itu adalah 3M per R kuadrat kali T, ya kan? E kuadratnya ini dikuadratkan ya. Dikuadratkan jadi R kuadrat, T kuadrat, Y kuadrat, D. Perhatikan sekali lagi, X-nya itu dikuadratkan. 3M per R kuadrat kali T, X kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang berarti saya dapat dm-nya begini. R kuadratnya saya coret di sini. Jadi kalau begitu ini hasilnya 3M, ya kan? Per T pangkat 3
Y kuadrat DY. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang ketiga. Untuk mencari titik berat dari kerucut pejal ini ya kita pakai rumus sigma WY per sigma W. Tapi perhatikan, ini bisa saya tulis sigma MG dikalikan Y per sigma MG. Karena ini bendanya terlampau kecil bila dibandingkan dengan jari-jari bumi, ya sudah G-nya di setiap titik dianggap sama, dicoret ya G-nya, sehingga kita hanya punya rumus seperti ini, sigma MY per sigma M. Nah, ini juga bisa dibalik rumus ini, Y-nya diletakkan di depan, M-nya di kanan, seperti ini ya. Tetapi kita ingat bahwa kerucut pejal itu benda kontinu, sehingga Y0-nya itu bisa ditulis dalam bentuk integral. Integralnya batasnya 0 sampai T, ke arah Y nanti ya. 0 sampai T, Y, dm. dm itu adalah cuplikan massa dari kerucut tadi ya. Jadi terus yang bawah 0 sampai T dari dm. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang keempat. Nah, sekarang kita tinggal mencari integral 0 sampai T dari Y dm, dan yang bawah ini integral 0 sampai T dm. Oke, persamaan 3 dan 4 saya pindah ke sini ya. Sekarang kita tinggal mengintegral yang atas dulu ya, pembilangnya dulu. Integral 0 sampai T dari Y dm. Jadi integral 0 sampai T, Y-nya biarkan, dm-nya kita ganti dengan ini, 3M per T pangkat 3 Y kuadrat DY. Nah, ini akhirnya bisa keluar dari integral 3M per T pangkat 3 ya. Bisa keluar seperti itu. Nah, ini integral 0 sampai T dari Y pangkat 3 DY. Jadi ini hasilnya adalah 3M per T pangkat 3. Ini diintegral Y pangkat 4 per 4, batasnya 0 sampai T. Jadi ini hasilnya 3M per T pangkat 3. Nah, ini T-nya masuk dulu kan, T pangkat 4 per 4. Nah, ini dikurangi dengan 0 pangkat 4 dibagi 4. Nah, tentu saja ini hasilnya adalah berapa ini? Hasilnya adalah, saya taruh sini ya, hasilnya 3M per T pangkat 3 kali T pangkat 4 per 4. Jadi akhirnya kita dapatkan ini 3 per 4 ya, MT, seperti itu. Oke, jadi ini adalah integral dari 0 sampai T Y dm. Nah, hasilnya sudah saya tulis ini ya. Jadi integral 0 sampai T Y dm itu adalah 3 per 4 MT. Sekarang saya tinggal mencari integral dari 0 sampai T dari dm ini. Kita tahu bahwa kalau integral dari 0 sampai T itu berarti jumlah total cuplikan silinder dari sini ke situ. Itu sama saja dengan massa dari kerucut pejal. Jadi ini sama dengan M ya, automatically. Jadi ini persamaan yang ke-6. Nah, oleh sebab itu sekarang 5 dan 6 ini persamaannya masuk ke persamaan 4 ya. Jadi kalau gitu Y0-nya adalah integral 0 sampai T Y dm itu adalah 3 per 4 MT. Nah, sedangkan integral 0 sampai T dm itu adalah M. M-nya bisa saya coret ini. Berarti hasilnya adalah 3 per 4T. Inilah letak titik berat kerucut pejal terhadap ujung yang runcing ini, yaitu 3 per 4T. Nah, jadi kalau begitu, terhadap alasnya itu adalah 1/4 tingginya tentunya. Oke, jadi kalau kerucutnya saya letakkan seperti ini ya, saya berdirikan di lantai misalkan gitu. Tadi sudah kita hitungkan jarak ujung runcing ke titik beratnya itu adalah berapa tadi? 3/4 tingginya. Berarti kalau begitu jarak titik berat Z0 ke alas ini adalah 1/4 tingginya. Ini juga boleh disebut Y0 ya. Jadi biasanya di tabel-tabel untuk buku-buku yang beredar di Indonesia itu diukur terhadap alas. Jadi Y0-nya itu adalah 1/4 tingginya. Nah, ini adalah terhadap alas dari kerucut itu.